Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuryani. Saya dari pengurus kami daerah Garut. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul tentang Tamkin wa Nasar, karya dari Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi. Pembahasan dari buku fikih Tamkin wa Nasar ada 4 poin yang saya baca. Yang pertama yaitu urgensi fikih tamkin wa nasar. Yang kedua, macam-macam fikih tamkin wa nasar dalam Al-Quran. Yang ketiga, syarat-syarat tamkin dan sebab-sebabnya. Kemudian yang keempat, fase-fase tamkin dan tujuannya. Buku fikih tamkin wa nasar ini adalah janji Allah itu pasti. Nah, kemudian tamkin menurut bahasa adalah ajeg atau mapan. Kemudian menurut istilah yaitu al-mulk, kekuasaan. Ada beberapa tokoh, termasuk dari tokoh Dr. Ali Abdul Halim yang menyatakan bahwa tujuan paling utama semua item-item kerajaan demi Islam. Nah, Muhammad Syed Yusuf berpendapat bahwa pilar-pilar yang bisa mengembalikan umat ini pada kekokohan dan kemapanan. Nah, kemudian menurut Patiakan, yaitu sampainya pada kondisi kemenangan dan memiliki kekuatan pada kekuasaan, juga dukungan publik, simpatisan, dan pengikut. Nah, kemudian kita masuk pada macam-macam fikih tamkin wa nasar. Yang pertama ada penunaian risalah dan penyampaian amanah. Nah, ini dimaksudkan adalah pengokohan menurut tamkin, yaitu kita sebagai daiyah gitu ya, memiliki sikap baik untuk. Yang kedua adalah binasanya orang-orang kafir dan selamatnya orang-orang mukmin. Nah, di sini juga kita bisa melihat dari Al-Quran yang sudah menjadi contoh juga pedoman untuk hidup kita, seperti kisahnya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, kemudian Nabi Nuh dan kaumnya yang sudah dibinasakan oleh Allah. Yang ketiga adalah kaum Nabi Lut yang Allah juga binasakan. Dan yang terakhir adalah kisahnya Rasulullah SAW dan kaumnya. Poin selanjutnya adalah syarat-syarat tamkin dan sebabnya. Ada 4 poin untuk syarat tamkin. Yang pertama, beriman kepada Allah dan beramal soleh. Yang kedua, relasi ibadah. Yang ketiga, berperang melawan kemusyrikan. Dan yang keempat, bertakwa kepada Allah. Nah, untuk sebabnya, perintah mengambil sebab atau ikhtiar dan anjuran dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah fase kejayaan dan tujuannya. Yang pertama adalah fase dakwah, yaitu fase pengenalan Islam. Yang kedua adalah fase pemilihan anasir-anasir yang akan memikul misi dakwah. Yang ketiga adalah fase penerapan atau mughalabah. Yang keempat adalah fase tamkin, yaitu kejayaan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tujuan-tujuan tamkin. Ada 3 poin. Yang pertama adalah pembentukan masyarakat Islam, dari mulai pembentukan secara peraturan, undang-undang, dan pilar-pilarnya yang menganut sistem hukum syar'i, kemudian pemimpin yang soleh, dan yang terakhir ada masyarakat yang soleh atau yang baik. Nah, yang kedua adalah penegakan asas-asas Islam. Yang pertama, bermusyawarah. Kemudian yang kedua ada berkeadilan, yang ketiga kesetaraan, dan yang keempat kebebasan mengkritik. Nah, selanjutnya adalah poin yang terakhir, ada penyebaran dakwah Islam. Penyebaran dakwah Islam yaitu pada mengefektifkan kita dalam beramar ma'ruf nahi munkar dan berjihad di jalan Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.